Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Salsabila Bilqis, NIM 180 210 30 20 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Samurai dan Perkembangannya, dalam peran politik di Jepang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan samurai. Samurai berasal dari bahasa Jepang kuno yaitu samurau yang berarti melayani. Lalu menjadi saburai dan selanjutnya disebut dengan samurai yang artinya pelayan yang mengabdi pada majikannya. Ada pula istilah dengan mana mirip yaitu orang yang bersenjata atau kaum militer. Istilah samurai dan bushi lalu menjadi sinonim pada akhir abad ke-12. Dan selanjutnya, di akhir abad ke-11, stabilitas politik kekaisaran Jepang diguncang konflik-konflik kekuasaan antar keluarga istana maupun antar bangsawan yang diperparah melemahnya kendali di provinsi-provinsi akibat banyaknya penjarahan pejabat provinsi atau kokushi level gubernur dari golongan bangsawan terlena dalam kemewahan hidup di ibu kota. Lalu, penerapan politik Taihoritsuryo sejak awal abad ke-8 membuat sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan yang berakibatkan pada tingginya tindak kriminal, seperti contohnya penjarahan, perampokan, bahkan pembunuhan di wilayah-wilayah provinsi tersebut. Dan pada akhirnya di daerah-daerah tersebut terbentuklah kelompok-kelompok militer yang kuat, dan yang paling berpengaruh adalah dua klan samurai yaitu Minamoto atau Genji di Jepang Timur dan klan Taira atau Heiji di Jepang Barat sebagai pencetus lahirnya kaum samurai. Kaum samurai menguasai Jepang selama ratusan tahun, yaitu dari zaman Kamakamura yang ada pada tahun 1192 hingga akhir zaman Edo pada tahun 1867. Sejak zaman Kamukara, Jepang memasuki zaman feodal di mana kekuasaan politik dikendalikan oleh panglima besar samurai yang disebut shogun. Sementara itu, kaisar hanyalah sebagai pemegang kekuasaan simbolis saja. Shogun mendirikan pemerintahan militer yang disebut bakufu atau keshogunan. Lalu, konsep samurai sebagai kaum kesatria menjadikan samurai memiliki peran penting dan kedudukan tersendiri yang berada dengan prajurit biasa dalam sejarah Jepang. Lalu, konsep Bushido berasal dari 4 pemikiran, yaitu Zen Buddhisme, Shintoisme, dan Konfusianisme yang mengajarkan penghargaan terhadap kehidupan dan kematian yang mencakup nilai-nilai kesetiaan, keteladanan, keberanian, keadilan, kedisiplinan, dan harga diri. Yang disebut bahwa dalam semangat Bushido, seorang samurai diharapkan menjadi kesatria yang hebat, sekaligus pencipta seni yang disebut dengan ungkapan Bu atau jalan hidup kesatria, dan Bun keindahan intelektual dan spiritual. Jalan hidup ini tidak hanya diterima sebagai keyakinan, tetapi juga kebudayaan yang menjadi identitas samurai itu sendiri. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai bagian materi dari makalah kelompok ini, yaitu subbab peran samurai pada masa politik Sakoku. Politik Sakoku yang pada masa di periode Keshogunan Tokugawa. Nah, pada awalnya ini politik Sakoku dijalankan pada pemerintahan Keshogunan Tokugawa.
pada tahun 1639. Nah, Kesagunan Tokugawa ini mulai menjalankan kebijakan Sakoku atau negara tertutup ini berlangsung selama 2,5 abad atau 2 abad, kurang lebih seperti itu. Hal ini disebut dengan periode Edo. Nah, dalam menjalankan politik ini ada peran penting pada golongan samurai, yaitu peran dari ideologi Bushido. Ideologi Bushido pada saat ini berperan penting dalam berjalannya politik Sakoku, karena dengan adanya ideologi Bushido samurai ini, para samurai serta bangsawan mendoktrin masyarakat golongan-golongan menengah ke bawah, masyarakat Jepang, masyarakat biasa Jepang ini didoktrin oleh samurai dan bangsawan menggunakan ideologi Bushido yang merupakan suatu nilai kerelaan berkorban serta nilai menjunjung budaya Jepang, sehingga adanya doktrin-doktrin dari mengatasnamakan ideologi Bushido, maka masyarakat Jepang sangat patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Kesagunan Tokugawa, sehingga politik Sakoku ini berjalan dengan lancar selama kurang lebih dari 2 abad pada periode Edo ini. Nah, pada zaman ini kelas samurai secara sangat sadar dipandang sebagai perwujudan dan penjaga moralitas pada masa politik Sakoku atau isolasi. Para samurai atau Bushido ini sudah menjadi ajaran moral bagi seluruh warga atau masyarakat Jepang. Nah, hal ini yang memudahkan Shogun Tokugawa untuk menjalankan doktrin-doktrinnya serta kebijakan-kebijakan yang dicetuskan pada masa pemerintahannya. Kemudian pada hal ini samurai juga berperan pada bidang politik pada masa Tokugawa selain Sakoku, yaitu mereka juga menjalankan suatu pemerintahan, mengendalikan pemerintahan di samping bangsawan dan kesagunan, serta berperan dalam politik kemiliteran seperti menjadi tangan kanan bangsawan, seperti menjadi militer Jepang pada saat itu. Nah, sehingga sangat berpengaruh politiknya. Kemudian adanya suatu peran dalam politik samurai dapat dijelaskan sebagai berikut pada masa Kesagunan Edo. Yang pertama, peran samurai berubah menjadi birokrat pada sekitar abad pertengahan ke-17. Yang kedua, pembagian kelas sosial yang dibentuk telah membantu mempertahankan kelangsungan dari kekuasaan para samurai dan kesagunan Tokugawa. Nah, dalam pemerintahan Tokugawa ini ada suatu istilahnya kelas sosial, sehingga samurai merupakan kedudukan yang terpandang dan menjalankan suatu pengendalian dalam pemerintah ikut serta istilahnya. Kemudian paham materialisme di antara kalangan bukan samurai, mengidealisasikan tata samurai sebagai pegangan hidup, istilah ideologi doktrin tadi ya, ideologi Bushido. Kemudian peran samurai berpengaruh dalam politik Sakoku. Nah, kemudian samurai ini juga berperan dalam istilahnya runtuhnya atau lemahnya Kesagunan Tokugawa. Nah, pada tahun 1800-an para samurai ini memberontak. Sebagian para samurai ini memberontak karena tidak percaya pada Kesagunan Tokugawa lagi, sehingga terjadi perang saudara yang disebut perang Boshi, sehingga Tokugawa lengser. Kemudian pemerintahan diganti oleh restorasi Meiji, sehingga dalam hal ini samurai berperan sangat penting dalam berakhirnya restorasi Meiji. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu politik birokrasi. Di bidang
di bidang politik, Jepang terjadi ketidakefisienan birokrasi akibat maraknya praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk selanjutnya, segitiga besi digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan membedakan antara undang-undang, birokrasi, dan bisnis besar yang merupakan struktur saling mendukung dan saling hubungan antara mereka. Dan selanjutnya, implikasi dari segitiga besi tersendiri adalah bahwa hal itu menciptakan ekosistem bagi aktor yang sistematis berkolusi dengan satu sama lain dan menghalangi upaya untuk mendorong reformasi atau mengejar perubahan yang mengancam kepentingan mereka itu sendiri. Dan selanjutnya, terjadi pengkotak-kotakan dalam tubuh LDP. Fenomena politik ini disebut faksi. Kelompok yang menjadi poros penggerak partai, kelompok-kelompok ini menjadi nafas sekaligus penghalang bagi partai. Seringnya terjadi persaingan antara sesama faksi LDP menjadi masalah tersendiri bagi Koizumi yang didukung oleh faksi-faksi kecil. Hashimoto memiliki faksi sendiri, yang mana merupakan faksi terbesar pada saat itu. Faksi-faksi besar bersikap konservatif dan faksi-faksi kecil condong ke arah progresif. Untuk selanjutnya, praktek birokrat yang membantu ke dalam peran dalam industri mereka telah menghabiskan karir mereka mengatur disebut amakudara, keturunan dari surga, dan itu adalah praktek yang akrab bagi siapa saja yang telah mempelajari struktur pemerintahan Jepang pasca perang. Amakudara adalah salah satu cara kunci yang mana merupakan kebijakan LDP atau aktivitas birokrasi, sehingga memastikan bahwa mereka bertindak dalam kepentingan terbaik partai. Di permukaan, Jepang birokrat sangatlah kuat karena mereka berdua mengeluarkan dan menerapkan undang-undang. Tanpa beberapa metode kebijakan kegiatan itu, LDP tidak yakin bahwa birokrat akan menulis undang-undang yang sesuai dengan pilihan mereka itu sendiri. Jadi, amakudara di sini yaitu salah satu cara atau kebijakan LDP yang aktivitas birokrasinya untuk memastikan bahwa mereka bertindak dalam kepentingan terbaik di dalam sebuah partai. Di permukaan Jepang birokrat di sini sangatlah kuat karena mereka berdua mengeluarkan dan menerapkan undang-undang tanpa beberapa metode kebijakan dari kegiatan LDP itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Wardah Kartika, NIM 1802103020032. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai politik pendidikan. Politik pendidikan yang dideklarasikan oleh pemerintahan Meiji tahun 1872 membawa antusiasme reformasi yang menolak ketidaksetaraan kelas, termasuk mendorong para perempuan untuk menggunakan pendidikan sekolah apapun kelasnya. Kemudian, pada era Tokugawa, belajar dipandang sebagai privasi eksklusif para samurai dan atasannya. Petani,
perajin, pedagang, dan perempuan diabaikan sama sekali dan bahkan tidak mempunyai pengetahuan yang berarti. Ada upaya Kementerian Pendidikan di awal pemerintahan Meiji untuk membenahinya, akan tetapi mengalami hambatan masalah keuangan dan kendala ideologis. Wajib belajar di tingkat pedesaan mendapat tantangan dari para petani yang keberatan atas target prioritas yang ditetapkan. Bagi mereka, kecukupan makan lebih utama dari pemenuhan pendidikan. Karena bias gender, anak perempuan seharusnya tidak mendebat terkait dunia pendidikan. Orang tua yang terlibat dalam industri primer di desa-desa pertanian ada kecenderungan pemikiran bahwa pendidikan Barat tidak akan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah perempuan baru didirikan di kota-kota besar Jepang. Banyak gadis yang menghadiri sekolah ini berasal dari kelas menengah atau bangsawan, memiliki cukup untuk membayar biaya kuliah yang mahal. Pemerintahan Meiji mendeklarasikan Peraturan Pendidikan Dasar pada tahun 1872 yang membawa antusiasme reformasi yang menggabungkan rasa hormat terhadap pendidikan yang digunakan di sekolah. Selain itu, pemerintahan Meiji telah menciptakan pandangan lain tentang perempuan. Kenyataannya, kebijakan ini tetap membatasi ruang gerak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Keberadaan perempuan mulai diperhitungkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keagamaan, dan sebagainya. Kebijaksanaan politik yang dijalankan dalam modernisasi pendidikan pada masa Meiji dapat diketahui dengan dilaksanakannya sistem pendidikan yang disebut Gakusei yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Jepang pada tahun 1872 yang memuat rencana sistem pendidikan secara umum. Sistem pendidikan tersebut diatur oleh seluruh departemen pendidikan sekaligus membuat kurikulum dan buku-buku pelajaran berdasarkan buku-buku barat yang diberlakukan sama untuk seluruh Jepang. Sistem pendidikan barat tersebut yang seakan dipaksakan oleh pemerintah mengakibatkan pemerintah gagal dalam mewujudkannya. Kegagalan tersebut dikarenakan yang pertama, mahalnya biaya pendidikan bagi siswa, dan yang kedua, materi pelajaran yang terlalu tinggi karena hasil adopsi langsung dari barat dan tidak sesuai dengan budaya Jepang serta tidak cocok dengan kebutuhan pendidikan di daerah-daerah. Mengingat adanya perlawanan rakyat yang menghancurkan berbagai bangunan sekolah pada masa itu, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan politik baru, yaitu Kyoikurei tahun 1879. Sistem Kyoikurei adalah hasil penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Berbeda dengan Gakusei, sistem ini agak longgar. Kyoikurei memuat aturan untuk menerapkan desentralisasi pendidikan dengan mengizinkan daerah-daerah mendirikan sekolah dan membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem ini ditiru dari sistem administrasi sekolah Amerika dan dirancang untuk desentralisasi kekuasaan pemerintah dalam dunia pendidikan melalui pengurangan kendali pemerintah pusat. Namun, pada dasarnya pengawasan negara dalam bidang pendidikan tidak dirubah. Dengan sistem sekolah tersebut,
yang pada mulanya liberal karena pengaruh Barat menjadi konservatif dengan memberi penekanan pada pendidikan moral berdasarkan Konfusianisme. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendidikan dokter. Di seluruh Jepang, hanya ada 3 lembaga yang dapat memberi gelar kedokteran. Masing-masing ada di Tokyo, Nagasaki, dan Chiba. Di setiap angkatannya, sekolah-sekolah itu tak pernah mengambil lebih dari 20 atau 30 mahasiswa. Kursi-kursi di perguruan tinggi kedokteran umumnya terbatas bagi putra-putra mantan keluarga samurai yang terkenal atau orang-orang yang memiliki surat pengantar dari orang terkemuka. Sepanjang mengikuti pendidikan sebagai mahasiswi kedokteran, perilaku diskriminatif kerap dialami Ginko. Walaupun teror menjadi bagian dari kehidupannya selama mengenyam pendidikan di Kojoin, akan tetapi di bawah undang-undang sekolah tertentu, lulusan sekolah kedokteran perempuan Tokyo tidak bisa diterima untuk praktek medis. Sekolah diminta untuk mendapatkan status sekolah yang ditentukan oleh Sekolah Kementerian Pendidikan. Pada 23 Oktober 1883, Dewan Besar Negara menetapkan sistem baru peraturan lisensi kedokteran yang berlaku sejak 1 Januari 1884. Sejak tanggal tersebut, semua orang ingin mendirikan usaha praktik medis harus mengikuti ujian lisensi dari pemerintah dan hanya mereka yang lulus yang akan diizinkan untuk melakukan praktik kedokteran. Sebelum peraturan ini dibuat, semua dokter diberi lisensi oleh pemerintah daerah. Namun, kemudian semua perizinan itu ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian peran samurai pada masa restorasi Meiji ini sangat dibatasi, tidak seluas pada masa Kesagunan Tokugawa, sebab pada restorasi Meiji ini kelas-kelas sosial tidak terlalu nampak, namun masih terlihat. Namun juga ideologi-ideologi dari samurai Bushido ini masih terpegang kuat meskipun pada masa restorasi Meiji. Kemudian para samurai ini juga berperan pada pemerintahannya, partai politik, serta lembaga-lembaga politik pada restorasi Meiji. Kemudian masuk kepada masa Perang Dunia. Nah, ideologi ini sangat berperan penting dalam Perang Dunia yang dialami oleh Jepang. Nah, ideologi Bushido ini sangat mempengaruhi tentara Jepang. Seperti ada istilah kamikaze ya, yang berlandaskan ideologi doktrin dari Bushido ini yang rela mati demi negara dan kehormatannya. Tetapi pada masa ini samurai juga berperan penting dalam politik militer. Banyak samurai yang terjun atau keturunan samurai atau mantan samurai turun menjadi tentara dari militer Jepang. Kemudian setelah Perang Dunia, para samurai ini ada yang masih masuk ke militer, namun juga pengaruhnya sampai kepada politik ekonomi. Contohnya seperti adanya ideologi kerja tanpa henti yang dilakukan oleh para pegawai-pegawai Jepang. Nah, hal ini merupakan semangat ideologi dari Bushido juga. Nah, sehingga hal ini sangat berpengaruh meskipun setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada saat dewasa ini, modern, pada masa modernisasi, para samurai kedudukannya juga sangat dijaga serta dipandang sebagai golongan yang terhormat, dipandang sebagai pahlawan di negara Jepang. Semangat Bushido serta budaya Bushido dari samurai merupakan ciri khas dari budaya Jepang masih terpegang kuat hingga saat ini oleh bangsa Jepang.
Kemudian samurai-samurai dan keturunannya masih memegang politik di negara Jepang hingga saat ini, serta menjaga ideologinya hingga saat ini.